Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Febrianti, sebagai moderator, dan teman saya Muhammad Taufik Hidayat dan Sinta Nirmala. Di sini kami akan mempresentasikan proposal handbody bunga Kamboja PT Anugrah. Pendahulu latar belakang industri. Jadi, bunga Kamboja merupakan salah satu jenis tanaman yang ditahan di segala kondisi. Bunga ini mampu tumbuh subur di berbagai tempat, baik itu bersuhu panas ataupun dingin. Bahkan di beberapa wilayah, orang-orang menyebutnya sebagai the rose of desert alias mawar padang pasir karena ia mampu tumbuh dengan baik di padang pasir. Minyak esensial dari ekstrak bunga Kamboja berkhasiat menenangkan kulit, juga bermanfaat untuk mengatasi kulit kering atau pecah. Karena berkhasiat mengikat molekul air, bunga Kamboja mengandung lignin, senyawa polimer organik yang bertugas mengikat sel dan merestrukturisasinya. Itu berarti bunga ini berkhasiat menjadikan kulit kenyal. Bunga Kamboja mengandung glikosid, sejenis gula yang bertugas mendukung kinerja kolagen. Bisa disimpulkan, bunga Kamboja memiliki khasiat menjadi kulit awet lebih muda, lebih lama. Tujuan dan sasaran. Tujuan dibangunnya industri handbody lotion bunga Kamboja PT Anugrah Abadi diarahkan untuk menciptakan produk yang mengandung bahan-bahan alami dan tidak berbahaya. Yang kedua, sasaran utama pembangunan industri handbody lotion bunga Kamboja PT Anugrah adalah untuk meningkatkan nilai tambah produk kecantikan dari bunga Kamboja yang jarang digunakan sebagai bahan baku untuk sebuah produk kecantikan. Manfaat dibangun industri hand dan body lotion bunga Kamboja. Yang pertama, memberikan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Kedua, mengenalkan produk baru dari ekstrak bunga Kamboja pada masyarakat. Tiga, mempermudah masyarakat sehingga untuk membeli berbagai produk kosmetik BPOM untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Visi dan misi PT Anugrah Abadi. Pertama, menjadi perusahaan yang terdepan dengan kinerja terbaik dalam industri di bidang industri kecantikan dalam negeri yang aman, tumbuh, dan berkelanjutan. Misi PT Anugrah Abadi. Pertama, memastikan keselamatan dan keamanan sebagai prioritas utama kepada pelanggan. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi melalui lingkungan kerja yang beragam dan melibatkan setiap individu di dalamnya. Yang ketiga, mengembangkan produk-produk berbahan baku alami, rasional, aman, dan jujur berdasarkan penelitian. Keempat, menjadi perusahaan kecantikan yang mendunia. Yang kelima, produk-produk inovatif dan berkualitas tinggi. Analisis dan segmentasi pasar. Pertama, segmentasi pasar. Di sini perusahaan kami membuat produk handbody bunga Kamboja yang tentunya aman karena menggunakan bahan baku yang alami, yaitu ekstrak bunga Kamboja yang sudah diuji mutunya, sehingga untuk dipakai para konsumen. Sasaran pemasaran produk yang ditunjukkan kepada klinik kecantikan karena sesuai dengan hasil dari produk ini, yaitu handbody bunga Kamboja. 2. Target pemasaran. Produk yang dihasilkan dapat memberikan mutu terbaik yang diberikan kepada konsumen. Target utama yang ingin dicapai adalah mendapatkan sertifikasi halal. Diharapkan nanti sudah mendapatkan sertifikasi mutu ISO 22716 agar konsumen menjadi lebih percaya. Yang ketiga, kesan yang ingin dibuat kepada konsumen terhadap produk. Berdasarkan produk yang telah dihasilkan, kesan yang ingin dibuat kepada konsumen terhadap produk yang dihasilkan dari sisi keamanan produk dan desain kemasan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dan scoring untuk penentuan jenis produk dan lokasi. Pertama, faktor internal. Tabel 1, analisis kekuatan. Kekuatannya yaitu condition 1, masih banyak lahan strategis untuk lokasi pendirian pabrik di tanah laut atau bahari. Kualitinya yaitu 0,2, skornya 4, dan komentar hal ini sangat penting untuk membangun sebuah pabrik di tanah laut. Yang kedua, harga yang terjangkau di kalangan remaja mahasiswa.
Kualitinya yaitu 0,2, skornya 4, komentarnya karena kebanyakannya membeli, remaja dan belum bekerja. Yang ketiga yaitu memiliki peminat banyak mulai dari wanita muda dan wanita yang sudah berumur. Kualitinya itu 0,2, skornya 4, komentar kaum hawa yang menyukai produk kecantikan. Tabel yang kedua, analisa kelemahan. Kelemahannya itu 1. Brand masih kurang terkenal. 2. Nama produk kurang menarik. 3. Produk mudah ditiru. Kualitinya yaitu 0,2, 0,1, 0,2. Komentarnya karena masih banyak brand yang lebih terkenal dan saat ini produk masih dijual di beberapa toko kosmetik tertentu. Upaya untuk mengganti nama produk yang lebih terkesan unik. Kedepannya brand kami akan mengeluarkan inovasi terbaru. Selanjutnya yaitu tabel 3, faktor internal. Tabelnya analisa peluang. Yang pertama, produk belum memiliki banyak pesaing di tanah laut. 2. Tingginya pengguna ponsel pintar. 3. Memiliki nilai prospek yang baik untuk perkembangan ke depannya. Kualitinya itu 0,2, 0,2, 0,1. Tabel 4, analisa tantangan. Yang pertama, terdapat ancaman imitasi produk dari pihak luar. Kedua, harga bahan baku yang mahal. OT atau SW. Yang pertama, masih banyak lahan strategi untuk lokasi pendirian pabrik di tanah laut. Kedua, harga terjangkau di kalangan remaja mahasiswa, memiliki peminat yang banyak dimulai dari wanita muda dan wanita yang sudah berumur. Wix. Brand masih kurang terkenal, nama produk kurang menarik. Opportunist. Pertama, produk belum memiliki banyak pesaing di tanah laut dan pelahari, khususnya di pelahari. Kedua, tingginya pengguna ponsel pintar. Ketiga, memiliki nilai prospek yang baik untuk perkembangan ke depannya. Strategi SO, memperluas jaringan distribusi pemesanan. Yang kedua, membuat varian produk baru pengikut tren setiap tahun dengan cita rasa khas. Strategi WO, mengembangkan media promosi. Yang pertama, terdapat ancaman imitasi produk dari pihak luar, bahan baku yang mahal, ketersediaan sumber daya manusia yang kurang kompeten. Strategi ST, mempertahankan kualitas dan harga menjadi pilihan masyarakat. Strategi WT, yang pertama, membuat SOP yang jelas untuk proses operasional guna mendapatkan kinerja maksimal. Komparasi dan pemaknaan analisa. Faktor internal, kekuatan versus kelemahan sama dengan 12/19, 12/9. Yang kedua, faktor internal, peluang versus hambatan sama dengan 10/7. Berdasarkan hasil komparasi baik faktor internal maupun faktor eksternal, dapat diketahui bahwa nilai kekuatan dan peluang pada analisa SWOT dan scoring yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang lebih besar dibandingkan kelemahan dan tantangan. Sehingga dengan adanya hasil ini dapat dilakukan ekspansi berupa upaya untuk terus meningkatkan kekuatan semaksimal mungkin dan memanfaatkan peluang seoptimal mungkin. Untuk faktor kelemahan dapat dilakukan upaya-upaya untuk melakukan perbaikan, sedangkan untuk faktor tantangan dapat dilakukan upaya mengatasinya. Baik, saya Sinta Nirmala dengan NIM 19023011052 akan menjelaskan bab 2 sampai seterusnya. Uraian proses. Ada beberapa tahapan dalam pengolahan hand and body bunga kamboja, yaitu tahap pertama, penyartiran bunga kamboja. Yang kedua, proses pengekstrakan bunga kamboja. Bagian yang digunakan yaitu mahkota bunga atau petal. Pilih bunga yang belum mekar penuh dan tidak terlalu muda. Mahkota bunga kamboja. Mahkota bunga kamboja selanjutnya dipisahkan dari tangkai dan kelopak bunganya.
Letakkan mahkota bunga di wadah penampung yang bersih agar terhindar dari kotoran yang dapat mencemari lemak pada saat ekstraksi. Selanjutnya bunga kamboja siap diekstrak. 3. Proses pengolahan hand body. Ditimbang minyak ekstrak bunga kamboja, ditempatkan dalam mangkok, campurkan dengan air matang. Aduk selama beberapa menit hingga air dan minyak tercampur dengan sempurna. Yang ketiga, spesifikasi bahan. Nama bahan: 1. Organic sweet almond oil, terbuat dari bahan alami yang berbentuk seperti minyak dan bersifat non-pengering. 2. Organic coconut oil, terbuat dari bahan alami, warna bening dan tidak berwarna dalam bentuk cair. 3. Beeswax cair, terbuat dari bahan alami. 4. Sea butter, terbuat dari bahan alami seperti krim atau mentega tetapi berwarna putih. 5. Minyak vitamin E, terbuat dari bahan alami. 6. Minyak ekstrak bunga kamboja, terbuat dari bahan alami. Kemudian bab 4, diagram kualitatif. Proses pengolahan hand body bunga kamboja. Yang pertama, pada tahap pertama ada pencampuran bahan. Tahap yang kedua, penambahan minyak ekstrak kamboja, dan yang terakhir pengemasan. Bab 5, diagram kuantitatif proses pengolahan hand body bunga kamboja. Pada tahap pertama, dimasukkan organic sweet almond oil sebanyak 300 liter, organic coconut oil 250 liter, beeswax cair sebanyak 100 liter, sea butter sebanyak 150 kg, minyak vitamin E sebanyak 200 liter. Dimasukkan ke dalam tabung yang pertama, kemudian dicampur semua bahan selama kurang lebih 2 jam. Setelah tercampur dan setelah kurang lebih 2 jam, maka dipindahkan ke dalam tabung yang kedua serta ditambah 250 liter minyak ekstrak kamboja. Dicampur dan dihomogenkan kurang lebih 2 jam. Setelah tercampur semua, maka bahan siap ditimbang dan dikemas serta siap dipasarkan. Bab 6, neraca massa. Neraca massa untuk proses hand body ekstrak bunga kamboja. Input: 250 liter minyak ekstrak bunga kamboja, 300 liter sweet almond oil, ditambahkan 250 liter organic coconut oil, ditambahkan 100 liter beeswax cair, ditambahkan 150 kg sea butter, dan ditambahkan 200 liter minyak vitamin E. Proses masuk ke tahap yang pertama, pencampuran bahan selama kurang lebih 2 jam sampai massa menjadi 1000 liter. Tahap yang kedua, pencampuran dan pengadukan kurang lebih 2 jam sampai homogen dengan ekstrak bunga kamboja sampai massa menjadi 1250 liter. Outputnya, massa sebanyak 1250 liter dikemas dalam 1000 botol sehingga massa per 1 botol adalah 1,25 liter. Bab 7, neraca energi. Neraca energi atau neraca panas digunakan pada alat-alat yang pada saat terjadi proses di dalam alat tersebut mengalami perubahan suhu atau keadaan. Pada proses produksi pengolahan hand body bunga kamboja, alat pada prosesnya mengalami perubahan suhu atau keadaan adalah mixing liquid tank dan mixing tank. Berikut adalah neraca energi pada alat-alat tersebut. Yang pertama ada mixing liquid tank. 100% energi panas masuk, keluarnya 11% pada kehilangan energi panas karena steam dalam gas buang, 9% kehilangan energi panas karena gas buang kering, 3% pada kehilangan energi panas karena kandungan air dalam udara, 2% energi panas dalam mixing liquid. Untuk A, input energi masuk 100% sama dengan 874,645 kJ per jam. B, kehilangan energi panas. 1. Kehilangan energi panas karena steam dalam gas buang 11%
sama dengan 96,210%. Yang kedua, kehilangan energi panas karena kandungan air dalam udara 9% sama dengan 78.718%. 3. Kehilangan energi panas karena gas buang kering 3% sama dengan 26,239%. Energi panas dalam mixing liquid 2% sama dengan 17,492%. Mixing tank 100% energi panas masuk, keluarnya 12% pada kehilangan energi panas karena gas buang, 1% kehilangan panas karena air di udara, 7% kehilangan panas karena proses, dan 70% energi panas di dalam tangki. A. Input energi yang masuk 100% sama dengan 874.770,8453. Kehilangan energi panas 1. Kehilangan panas karena gas buang 12% sama dengan 104.972,5014. Kehilangan panas karena di udara 1% sama dengan 8.747,7084. Yang ketiga, kehilangan panas karena proses 5% sama dengan 43.738,5422. Yang keempat, energi panas di dalam tangki 70% sama dengan 612.339,59717. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.